Oke, balik lagi, kita masih ngomongin time value of money. Ini adalah video ketiga ya, karena pokok bahasanya cukup banyak, maka saya bagi menjadi 3 video. Oke, kita melanjutkan dari video sebelumnya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas nilai sekarang dari anuitas biasa. Kalau yang di video yang kedua itu membahas tentang nilai masa depan ya. Sekarang kita membahas nilai sekarang dari anuitas biasa. Nah, nilai sekarang dari anuitas biasa ini adalah jumlah tunggal atau single sum ya, yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk sekarang akan menyediakan suatu anuitas atau serangkaian penarikan selama sejumlah periode tertentu di masa depan. Ya, jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa nilai sekarang dari anuitas biasa itu adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran sama besar yang akan ditarik pada interval waktu yang sama. Ini ya seperti pada gambar ini ya. Nah, salah satu pendekatan untuk mencari nilai sekarang dari anuitas adalah menentukan nilai sekarang dari setiap pembayaran dalam rangkaian itu dan kemudian nanti menjumlahkan masing-masing nilai sekarangnya ya. Nah, contoh ya. Contoh ya, anuitas sebesar $1 yang akan diterima pada setiap akhir periode selama 5 periode bisa dipandang sebagai jumlah terpisah. Ya, nilai sekarang dari masing-masing jumlah ini dihitung dari tabel nilai sekarang. Ya, katakanlah dengan asumsinya tingkat suku bunganya itu 12% tiap tahun, dimajemukkan setiap tahun. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk 5 periode dari $1 begitu ya, anuitas biasa. Jadi di akhir periode dia kan $1, $1, $1. Jadi nanti kita pada akhirnya totalnya ini sebanyak ini ya. Ya, jadi total atau nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar $1 sepanjang 5 periode pada tingkat suku bunga 12%. Jadi dari sini kita memperlihatkan bahwa jika kita menginvestasikan suatu jumlah tunggal ya sebesar $3,60 hari ini pada bunga 12% selama 5 periode, maka kita akan bisa menarik $1 setiap akhir periode. Itu maksudnya ya. Jadi selama 5 periode ke depan. Jadi kalau kita lihat formulanya berangkat dari situ tadi, maka formulanya ini ya. Present value anuitas ya pada N dan tingkat suku bunga I ya 1 kurang 1 tambah I pangkat N per I. Jadi present value of an ordinary annuity ya, yaitu ini dia ya. Ya, sama dengan ya R dikali PV PVF OANI ya. Jadi R-nya itu apa? Periodic rent ya. Lalu ini dia ya keterangannya. Jadi present value ordinary annuity pada periode keberapa, tingkat suku bunga keberapa ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, kita contohkan ya. Sudah tahu tadi rumusnya kan? Oke. Jadi contohnya berapa nilai sekarang gitu ya dari penerimaan tunai ya. Dari penerimaan tunai $6.000 yang masing-masing akan diterima pada akhir setiap tahun selama 5 tahun ke depannya atau berikutnya jika didiskontokan pada 12%. Ya kan? Berapa nilai sekarang? Ya, present value of an ordinary annuity tadi sudah ada rumusnya kan? Nah, R dikali PVOANI ya, present value an ordinary annuity. Berarti R-nya berapa? Ini dia ya. Oke, $6.000 dikali ini. Nanti kamu bisa menggunakan tabel ya.
tabel yang sudah Ibu berikan, nanti kamu lihat N-nya 5, ya, periodenya 5, tingkat suku bunganya itu 12%. Di apa namanya, di tabel mana sih Bu? Ya kan, nanti bisa dilihat tabel 64 ya yang sudah Ibu berikan. Maka nanti dapat di sini 21 ya 21.628,68 dolar. Nah, jadi kita bisa lihat nilai sekarang dari 5 penerimaan pembayar anuitas biasa yang masing-masing bernilai 6.000 tadi adalah berapa? 21.000 sekian dolar ya. Nah, jadi penentuan ininya ya faktor nilai sekarang dari anuitas biasa kamu bisa menggunakan tabel 64 yang Ibu katakan tadi. Oke, baik. Lalu kita masuk ke nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Tadi kalau anuitas biasa, maka ini anuitas jatuh tempo. Kemarin kita sudah bahas ya anuitas itu ya, ada anuitas biasa dan ada anuitas jatuh tempo. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai nilai sekarang dari anuitas biasa. Nah, kalau ngomongin tentang ini ya, kalau dalam pembahasan mengenai nilai sekarang dari anuitas biasa, pembayaran terakhir didiskontokan kembali pada jumlah periode yang sama dari pembayaran tersebut. Ya, benar ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang dalam penentuan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo, selalu ada periode diskonto yang kurang dari 1. Nah, coba kalau kita lihat. Oke, loh, oke. Ya, berarti tidak Ibu masukkan ya di sini ya. Oh, oke ya. Oh, ini dia kalau kita menggunakan tabel tadi ya. Ah, ini dia. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi, nah kalau kita lihat perbedaannya ini yang maksud Ibu tadi kan. Jadi, dalam penentuan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo selalu ada periode diskonto yang kurang dari 1. Ya, ini. Kurang dari 1. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah perbandingan antara nilai sekarang ya dari anuitas biasa dibandingkan dengan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Ini yang biasa, ini yang jatuh tempo. Ya, anuitas jatuh tempo. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini ya kan ini dia yang saya katakan tadi ya. Nah, jadi karena setiap arus kas muncul tepat satu periode lebih cepat dalam nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo ini dia, ya, maka nilai sekarang dari arus kas ini adalah tepat 12% lebih tinggi ya, karena kita ngomong ini ya. 12% lebih tinggi daripada nilai anuitas biasa yang ini. Ya. Jadi faktor nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dapat dihitung dengan cara mengalihkan faktor nilai sekarang dari anuitas biasa ditambah dengan ya kita kalikan nanti kita mengalihkan ya faktor nilai sekarang dari anuitas biasa lalu dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga, 1 ditambah I. Kayak kita kemarin bahas mengenai nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo ya. Jadi rumusnya berbeda. Karena apa tadi? Kalau kita lihat dari arus kas ini ya, jadi tepat 12% lebih tinggi nanti daripada nilai sekarang anuitas biasa kan begitu ya. Karena apa? Melihat periodenya, kalau yang di akhir ini di awal sudah gitu ya. Nah, jadi ketika kita lihat dari sini ya, untuk menentukan nilai sekarang dari faktor bunga anuitas jatuh tempo selama 5 periode pada suku bunga 12% katakanlah begitu, maka kita lihat ya nanti kita pakai tabel ya, nanti kita cari dulu nilai sekarang dari anuitas biasa untuk periode kelima pada tingkat suku bunga yang 12%, lalu nanti kita kalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunganya 12%, 1,12, maka nanti kalikan ya 1,12 dikalikan yang itunya hasil dari nilai sekarang dari anuitas biasa begitu ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya.
Nah, kita lihat. Space menyewakan satelit komunikasi selama 4 tahun dengan biaya sewa tahunan sebesar 4,8 juta dolar yang akan dibayarkan pada awal tahun gitu ya, setiap tahun. Jika suku bunga tahunan yang relevan adalah 11%, ya kan? Berapa nilai sekarang dari kewajiban sewa tersebut? Ya, maka kalau kita lihat ya hasilnya itu ya. Nah, ingat tadi rumusnya. Jadi yang ditanya itu adalah nilai sekarang. Ya kan? Present value. Ya. Nilai sekarang dari pembayaran. Itu tadi ditanya ya. Maka caranya seperti apa? Ya. Kita hitung dulu ya. Present value atau nilai sekarang dari anuitas biasa ya untuk periode 4 pada 11% ya. Cari di tabel 64 berapa dia, lalu faktornya 1 ditambah 11%. Nah, lalu ini berdua dikalikan. Ya. Nah, tadi rumusnya jangan lupa R dikali present value faktornya. Ya, berarti ini dia. Berapa dia? 4,8 juta dikali dengan present value of an annuity-nya ya, ini dah. Oke, maka dapatlah present value of payments-nya atau nilai sekarang pembayaran 16.500 sekian dolar. Ya, jadi nilai sekarang dari pembayaran tadi itu sesuai dengan ini soal ini dia 16.500 sekian. Jadi ini dia. Kalau kita menggunakan tabel, ya ini ada contoh lain. Jamie Yuen memenangkan 2 juta dalam undian negara bagian. Dia akan dibayar 100.000 dolar pada awal setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Ya, berapa banyak yang telah dia benar-benar menangkan. Asumsikan suku bunganya itu 8%. Maka nanti kalau kita menggunakan tabelnya, ya rumusnya tadi apa? Hitung dulu nilai sekarang dari anuitas biasa, berarti dia I-nya 8, N-nya periodenya 20, ya kan? Ini dia. Oke, lalu berapa dia? Ini dia ya. Oke, lalu nanti tinggal kita kalikan dengan berapa tadi? 100.000, 100 berapa? 100.000 ya, begitu. Oke, nah itu contoh lain ya. Kalau kita menghitung di suku bunga yang 8%, begitu ya. Nah lalu kita lihat lagi berikutnya tentang contoh soal dari nilai sekarang dari anuitas. Ya, ini nanti ada 3 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama nanti mencari nilai sekarang, ilustrasi yang kedua suku bunganya, dan yang ketiga N-nya periodenya. Kita masuk bagaimana kalau yang ilustrasi yang mencari nilai sekarang. Ya, nah ini dia. Asumsikan bahwa Anda baru saja memenangkan undian yang bernilai total 4 juta dan mengetahui Anda akan dibayar dengan cek berjumlah 200.000 pada akhir setiap tahunnya selama 20 mendatang. Tingkat suku bunganya 10%. Berapakah jumlah sebenarnya yang Anda menangkan? Sama seperti tadi ya. Yaitu berapa nilai cek, ya kan? Berapa nilai cek 200.000 dolar yang Anda akan terima selama 20 tahun mendatang ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ditanya present value ya, nilai sekarang dari anuitas biasa ya. Tinggal kamu lihat ya, rumusnya masukkan ya. Lihat present value faktornya pada tingkat N-nya, tingkat suku bunga 10% ya kan. N-nya adalah 20 tahun. Maka tinggal kalikan. Jadi kita melihat nilai sekarang yang bernilai 200.000. Nah ya, hampir sama contohnya seperti tadi. Oke. Nah,
Lalu bagaimana kalau misalnya ditanya perhitungan suku bunga? Berapa suku bunganya? Ya, yang kalau yang ditanya itu. Oke, langsung saja contohnya. Anda menerima faktur dari Mastercard dengan saldo terhutang sebesar 528,77 dolar dan Anda mendapat melunasi melalui 12 pembayaran bulanan yang bernilai masing-masing yang bernilai masing-masing 50 dolar ya. Dengan pembayaran jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Berapakah suku bunga yang Anda tanggung? Begitu ya. Nah, lalu caranya gimana? Ya, sama seperti tadi, masukkan rumusnya, ya kan? Masukkan rumus nilai sekarang dari anuitas biasa. R sama dengan R ya. R dikali dengan present value factor and ordinary annuity pada periode ke N, tingkat suku bunga I-nya berapa begitu ya. Nah, jadi yang ditanya ini adalah I-nya. Ya, maka masukkan yang diketahui begitu ya, masukkan yang diketahui sehingga nanti hasilnya dapat 10,57540. Nah, cara mencarinya seperti apa, Bu? Nanti tinggal kamu lihat, ya kan? Pada periode ya baris ke-12 ya, artinya periode ke-12, ya coba temukan 10,57540 ini pada kolom persentase itu, persennya tingkat suku bunga, pada kolom berapa? Nah, ternyata dia ada di kolom 2%. Maka ya 2% ini merupakan suku bunga bulanan. Nah, kalau misalnya tahunan berarti tinggal dikali 12. Tadi dia bulanan kan, satu bulan. Nah, kalau misalnya 1 tahun berarti dia 24%. Oke, lanjut. Perhitungan pembayaran atau sewa periodik ya. Tadi nilai sekarang, lalu tingkat suku bunga, sekarang periodenya. Oke, kita langsung ke contoh. Nam Jackie telah menabung 36 dolar untuk membiayai kuliah anak perempuannya Dauna. Uang tersebut telah didepositokan pada Bloomington dan menghasilkan bunga 4% yang dimajemukkan secara setengah tahun. Lalu berapa jumlah yang dapat ditarik putri mereka pada akhir periode 6 bulan selama 4 tahun mendatang ketika dia mulai kuliah tanpa kehabisan dana. Ya, jadi I-nya berapa? Ya, I-nya itu adalah 2%, ya kan, dimajemukkan setengah tahunan. Periodenya berapa? Periodenya adalah 8 ya, maka masukkan yang diketahui, dapatlah R-nya itu ya. Dapatlah R-nya itu 4.914,35 dolar ya. Lalu kita lihat situasi yang lebih kompleks. Nah, ini bisa baca-baca ya kan. Nah, di buku Kiso ini lengkap sudah ya. Jadi seringkali kita perlu menggunakan lebih dari satu tabel untuk memecahkan soal-soal mengenai nilai waktu dari uang. Gitu ya, persoalan bisnis yang kita hadapi memerlukan perhitungan yang baik. Memerlukan perhitungan baik dari nilai sekarang dari suatu jumlah tunggal ataupun nilai sekarang dari anuitas ya. Itu kita sudah bahas ya. Dua situasi yang umum dalam hal ini adalah anuitas yang ditangguhkan, yang kedua mengenai obligasi ya. Nah, kita lihat dulu anuitas yang ditangguhkan. Nah, ini apa dulu begitu ya. Kita harus kenal dulu apa sih anuitas yang ditangguhkan. Nah, itu adalah anuitas di mana sewa atau pembayaran dimulai setelah beberapa periode tertentu. Ya, pahami. Jadi anuitas di mana sewa atau pembayaran dimulai setelah beberapa periode tertentu. Oke. Nah, anuitas yang ditangguhkan belum menghasilkan pembayaran sampai 2 periode atau lebih terlewati. Contoh, ya, anuitas biasa. Ya, anuitas biasa. Dari 6 pembayaran tahunan yang ditangguhkan 4 tahun. Ya, ini berarti apa? Bahwa tidak ada pembayaran yang akan terjadi selama 4 tahun pertama. Dan
bahwa yang pertama dari 6 pembayaran itu akan terjadi pada akhir tahun kelima. Itu meaningnya. Ya. Lalu kita lihat anuitas jatuh tempo. Ya. Ya, kalau kita lihat anuitas jatuh tempo dari 6 pembayaran tahunan yang ditangguhkan 4 tahun. Misalnya ada kalimat seperti itu. Ya, berarti bahwa tidak ada pembayaran yang akan terjadi selama 4 tahun pertama dan bahwa yang pertama dari 6 pembayaran itu akan terjadi pada awal tahun kelima. Ya, pelan-pelan nanti bahasa saya itu dipahami. Oke? Lalu nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan, ya. Berarti kita mencari nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan tadi, ya kan? Nah, dalam kasus ini, ya, nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan perhitungannya relatif langsung, ya. Karena tidak ada akumulasi atau investasi di mana bunga dapat dihasilkan. Ya, nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan adalah sama dengan nilai masa depan dari anuitas yang tidak ditangguhkan, yaitu periode penangguhan diabaikan dalam perhitungan nilai masa depan. Jadi, periode penangguhan ketika kita menghitung nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan, ya, periode penangguhan diabaikan, ya. Periode penangguhan itu diabaikan. Contoh, kita lihat. Ya, asumsikan bahwa Sutton Corporation berencana membeli sebidang tanah dalam 6 tahun untuk membangun kantor pusatnya yang baru. Ya, karena masalah arus kas, Sutton mampu menganggarkan deposito sebesar 80.000 dolar yang diharapkan akan menghasilkan 5% per tahun pada akhir periode keempat, kelima, dan keenam. Ditanya, berapa nilai masa depan yang akan terakumulasi pada akhir tahun keenam? Ya, jadi kalau kita hitung nilai masa depan dari anuitas ini, ya, sama seperti menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa. Relatif langsung, ya kan? Berarti R-nya itu 80, ya. Ya, lalu periodenya itu 3, ya, periode 3, ada 3 di sini kan, kelima, keempat, kelima, keenam, tingkat suku bunganya 5. Jadi langsung saja Mas lihat tabel udah kalikan, selesai, gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, kalau kita lihat nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan, ya. Jadi kalau ngomongin ini, ya, ngomongin menghitung nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan, ya, bunga yang terakumulasi atas investasi awal selama periode penangguhan itu harus diakui, ya. Saya ulangi, bunga yang terakumulasi atas investasi awal selama periode penangguhan harus diakui, ya. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan, ya, kita menghitung nilai sekarang sebesar anuitas biasa dari 1, seolah-olah pembayaran atau sewa tersebut telah terjadi selama keseluruhan periode dan kemudian, ya, mengurangkan nilai sekarang dari pembayaran yang belum diterima selama periode penangguhan. Selanjutnya kita hitung nilai sekarang dari pembayaran yang benar-benar diterima setelah periode penangguhan. Oke, contoh, Tom telah mengembangkan dan mempatenkan program perangkat lunak komputer yang dapat membantu proses pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi lanjutan. Dia setuju menjual hak cipta tersebut kepada kampus, ya, ya, menjualnya katakanlah begitu dengan 6 pembayaran tahunan yang bernilai masing-masing 5.000. Oke. Nah, pembayaran akan dimulai 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. Suku bunganya 8%. Pertanyaannya, berapa nilai sekarang dari ke-6 pembayaran tahunan tersebut? Nah, kalau kita lihat, ya, situasi ini merupakan anuitas biasa dari 6 pembayaran yang ditangguhkan 4 periode. Nah, kalau kita lihat diagram ini, ya, ini ada N-nya 4, ya, ini ada N-nya 6, ya kan, 5 tahun dari sekarang. Ingat tadi, ya,
anuitas yang ditangguhkan. Ya, ini dia. 5.000 masing-masing ya. Pembayaran dimulai 5 tahun dari sekarang. Ini dia. Ya, 5 tahun dari sekarang. Jadi pembayarannya ya kita lihat ini. Ya. Oke. Jadi nah, kalau kita lihat ini, maka ada dua opsi yang bisa digunakan untuk memecahkan ilustrasi itu. Ya. Yang pertama, kita menggunakan tabel ya, tabel 64 seperti yang sini, yang ini ya. Nilai sewa periodiknya tadi 5.000 ya. Lalu yang kedua, kita cari nilai sekarang dari anuitas biasa ya untuk total 10 periode ya. 10 periode berarti jumlah pembayaran 6 ditambah periode yang ditangguhkan 4. 10 periode. Suku bunganya 8. Nanti kamu lihat ya. Dikurang. Ini tabel ya. Dikurang nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 untuk jumlah periode yang ditangguhkan ya 4. Yang ditangguhkan 4 tadi ya, 8%. Ya, dikurang, ini kurang. Nah, kita selisihkan, maka hasilnya pengurangan yang ini nomor 2 sama nomor 3 kita kalikan dengan yang nilai sewa periode. Ya, maka dapatlah nilai sekarang dari 6 pembayaran sebesar $5.000 yang ditangguhkan 4 periode adalah 16.900 sekian dolar. Begitu ya. Nah, pengurangan nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 untuk periode yang ditangguhkan, menghilangkan pembayaran yang tidak ada selama periode yang ditangguhkan, dan mengubah nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar $1 untuk 10 periode menjadi nilai sekarang dari 6 pembayaran sebesar $1 yang ditangguhkan 4 periode. Ini langkah yang pertama. Ya. Nah, kita lihat ya. Selain itu, ya, nilai sekarang dari 6 pembayaran juga itu dapat dihitung dengan menggunakan tabel 62 dan tabel 64 yang sudah saya kasih. Ya. Nah, berarti harus terlebih dahulu mendiskontokan anuitas 6 periode. Tetapi karena anuitas ini yang ditangguhkan 4 periode, maka nilai sekarang dari anuitas itu kemudian harus diperlakukan sebagai jumlah masa depan yang akan didiskontokan selama 4 periode lagi. Nah, kalau kita lihat dari sini. Ya, jadi ini present value faktor ya, ini future ya. Jadi ini future value dikali dengan present value factor, ini R dikali present value factor dari anuitas ya kan. Nah, jadi nanti kita lihat langkah yang pertama, kita hitung dulu nilai sekarang dari anuitas biasa ya. Rumusnya yang mana ini ya, ini. Oke, ini dia. Nah, kita hitung, masukkan tabel ya, menggunakan tabel 64. Ya kan, 5.000 kali ini. Nah, langkah yang kedua, kita hitung, ya kan, kita hitung nilai sekarang dari jumlah tunggal. Jumlah tunggal, ya, present value-nya itu 23, ya, 114, ya, 23.114,40, ya. Ya, nilai sekarang dari hasil langkah pertama ini kita hitung, gitu ya. Nah, nanti menggunakan apa? Tabel 62. Makanya tadi di depan dibilang menggunakan tabel 64 dan tabel 62. Nah, lalu ya, nilai sekarangnya itu kan 16 sekian ya, 16.000 sekian. Ya kan? Nah, lalu nanti ketika kita bandingkan sama yang sebelumnya ya, itu ada selisih sedikit saja, ya kan? Selisih sedikit, sama-sama 16 dia tadi ya. Nah, selisih sedikit saja dia itu. Ya kan? 78 ini 75 gitu ya. Jadi nggak jauh berbeda ketika kita menggunakan cara pertama pun maupun cara yang kedua. Oke. Ibu cukupkan di video ini sampai di sini. Nanti saya lanjut lagi tentang penilaian obligasi ya pada video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.